Halo semua, hari ini kita akan melakukan berlayar dengan judul Hidup Sehat Dimulai dari Diri Sendiri. Dengan narasumbernya itu Kak Alia. Wih, sudah ada yang mulai bergabung. Halo Kak Alia. Tunggu ya. Halo Kak. Halo, hai Halo. Isti, apa Hai Kak kabar? Alia, baik. Suaraku terdengar, maaf? Kedengeran? Suaraku Oke. kedengeran nggak? Iya, kedengaran jelas. Kedengeran ya? Aku, Oke, ya, aku buka dulu ya, Kak. ya siap. Ya, oke. Nih, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Alia telah bersedia hadir menjadi narasumber kami dalam sesi berlayar hari ini. Dan terima kasih juga nih teman-teman yang sudah mulai join-join nih. Ada dari Kak Ayusa katanya halo gitu. Halo Yusha. Sebelumnya terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas mengenai berlayar dengan judul atau tema mencintai hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Nah, pada malam hari ini nih kita kedatangan narasumber nih, yaitu Kak Alia. Kak Alia ini seorang banker, namun pegiat hidup sehat. Betul Kak Alia? Betul, bisa dibilang seperti itu. Mungkin untuk lebih mengenal lebih dekat dari Kak Alia, bisa langsung dari Kak Alia sendiri kali ya. Silakan Kak Oke, Alia. aku perkenalan ya jadinya. Oke, oke. Oke, halo semuanya yang udah join. Halo Thomas, halo Yusha, Sisi, dan juga Indira. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama di Didik.com. Jadi basically di IG Live ini aku mau sharing aja sih gimana perjalanan aku sampai sekarang bisa apa ya hidup yang lebih lebih baik lah dibandingkan sebelumnya. Dan nantinya kita bakal diskusi panjang lebar, kira-kira kenapa sih aku bisa lifestyle-nya berubah, kemudian impact apa yang aku rasain, dan juga kedepannya nanti aku pengennya seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi thank you yang udah Wih. join. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kalau ada yang mau bertanya juga silahkan tanya di comment box ya teman-teman. Makasih banyak loh Kak sebelumnya. Jadi kalian nih udah mau bersedia hadir nih, apalagi di malam Senin nih ya Kak. Malam Senin bener. Nah, kira-kira kalian lagi sibuk apa nih Kak kalau boleh tahu? Oke, kalau aku sekarang sibuk kerja aja sih. Karena kan Hmm. aku kerja 9 to 5 di salah satu bank di Indonesia. Jadi most of the time weekdays aku palingan kerja aja sih. Sama karena Hmm. mbakku juga udah pulang, jadi sibuk bantu-bantu urusan di rumah kayak gitu. Terus kalau Hmm. weekend karena puasa juga ya, jadi nggak gitu banyak berkegiatan sih. Jadi ya palingan beres-beres rumah aja, kayak gitu. Wih. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih kan kalian itu yang udah cerita nih berhidup sehat, terus juga katanya ikut yoga juga ya Kak, ada yoga juga ya katanya. Iya, betul. Nah, itu boleh diceritain nggak sih Kak, awal mulanya kok kalian bisa jadi berhidup sehat, terus bisa ikutan Heeh. yoga, itu gimana sih Kak? Boleh, boleh. Jadi sebelum aku sharing panjang lebar, mungkin aku mau kasih tahu juga kali ya, kenapa sih awalnya aku bisa hidup lebih sehat. Jadi dimulai dari aku kecil. Jadi pas aku kecil itu aku sempat overweight. Itu pas aku SD, SMP. Nah, dari situ pas overweight itu aku merasa banyak nggak percaya diri, kemudian merasa insecure juga karena suka dibanding-bandingin gitu, especially sama kakak dan adik aku. Karena kita bertiga perempuan, tapi for some reason aku tuh obesitas sendiri. Jadi ternyata itu affect the way I was pas aku masih kecil gitu. Jadi suka nggak pede, insecure, dan lain-lain. Nah, pas aku mulai SMP pasti kan udah mulai kayak pengen jagain penampilan kan, karena udah mulai apa sih genit-genit kayak gitu. Nah, dari situ aku udah mulai kayak explore-explore sendiri, cara diet tuh kayak gimana sih. Terus dulu tuh aku emang anaknya tuh gadget banget ya, jadi apa-apa selalu aku Google, YouTube, dan lain-lain. Nah, terus aku nemuin YouTuber gitu, kayak dia ngasih tahu cara diet dan lain-lain. Tapi
Setelah aku pikir-pikir lagi, aku tuh selalu percaya gitu apa yang dia bilang tanpa nge-research lebih lanjut atau kayak nyari second opinion. Jadi apa yang dia bilang aku ikutin. Nah, tapi aku sadar kalau tips and trick diet dari dia tuh ternyata sebenarnya nggak sehat, dan menurut aku itu tuh apa ya, nggak bisa diterima sama semua orang gitu loh, karena kan jenis orang beda-beda ya. Tapi ya udah aku ikutin, tapi berat badanku naik turun terus gitu. Terus ditambah juga dulu aku cuman ngandalin ya udah makanan dikurangin, tapi olahraga pun aku juga jarang banget kayak gitu. Nah, terus pas SMA, kuliah, aku masih tuh diet-diet ya dari YouTube dan lain-lain. Olahraganya juga udah lumayan lebih rajin lah, karena kan dulu sempat ekskul nari dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi most of the time diet aku tuh selalu yoyo, naik turun, naik turun. Yang ada aku tuh selalu kayak insecure terus, dan juga merasa kayak makanan tuh apa ya, sesuatunya tuh ya sesuatu yang buruk sama yang gak baik gitu. Jadi ngeliat makanan tuh bukan ngeliat makanan sebagai sesuatu untuk nourish badan kita, tapi malah melihat kayak itu bikin gendut, itu nggak bikin gendut kayak gitu. Jadi sebenarnya aku kayak living unhealthy life dulu tuh pas aku SMP, SMA, kuliah, karena struggling pengen kurus dan tampil apa ya, pede gitu. Nah, terus titik baliknya pas aku udah akhir-akhir jarang apa namanya, jarang jarang kelas kan, jadi banyak gabut di rumah. Nah, dari situ aku udah mulai tuh banyak research lagi, dan juga banyak baca buku mengenai kayak diet dan juga pola hidup yang sehat. Nah, dari situ aku sadar kalau ternyata apapun apapun yang kita terima di internet itu nggak bisa kita langsung terima gitu aja, Isti. Jadi kita harus kayak baca, research dari berbagai sumber. Dan di situ aku bersadar orang itu beda. Dan kita nggak boleh ngikutin apa yang satu orang bilang kalau diet itu paling baik kayak gitu. Nah, pokoknya dia bilang intinya kalau mau balance itu dari dua-duanya, dari makan dan juga olahraga, dan yang paling penting itu gaya hidup harus diganti kayak gitu. Nah, dari situ aku udah mulai kan tuh mencoba, tapi kok susah banget ya, masih belum disiplin. Walaupun udah kayak mencoba sih lebih baik kayak cara pola makannya dibenerin, nggak yang diet ekstrim kayak dulu lagi. Terus olahraga udah mulai tuh nyari-nyari olahraga yang cocok. Nah, itu juga aku mulai yoga di situ. Tapi still aku merasa kayak lifestyle-nya tuh masih belum yang apa ya, belum yang rutin lah, masih struggling sih. Ini gimana ya untuk rutin. Nah, sampai thanks to Corona and quarantine, itu titik dimana aku bisa akhirnya rutin dan juga bisa lebih disiplin sih sama makanan, olahraga, dan juga gaya hidup. Jadi kayak gitu Isti ceritanya. Ceritanya berarti dari kecil gitu ya Kak. Jadi dari kecil emang udah nyari-nyari, terus juga lama-lama jadi malah ke bawah gitu ya Kak, sampai corona jadi Benar. lebih disiplin gitu. Kalau misalnya Disiplin. makanan tuh ada pantangan-pantangannya gitu juga nggak sih Kak? Misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, kayak gitu. Itu ada juga nggak sih Oke. Kak? Menarik sih pertanyaannya. Kalau misalnya Isti tanya di tahun berapa ya, 2014, 2016, itu aku tuh banyak banget sih pantangannya. Ini itu nggak mau, ini itu nggak mau. Nah, kalau sekarang em, aku makan semua hal sih, kayak yang manis-manis aku masih makan. Kemudian daging aku masih makan. Karena banyak yang ngira aku vegan, tapi aku enggak. Kemudian goreng-gorengan aku masih makan. Sayur, buah obviously aku makan. Nah, tapi yang aku kontrol itu in terms of porsinya gitu. Jadi kayak semua makanan aku tetap makan aja, karena kan susah juga ya di rumah, tinggal sama keluarga, mbak dan lain-lain, pasti masakannya macem-macem kan. Gak mungkin aku punya menu sendiri gitu. Jadi aku tetap makan aja, Isti, tapi porsinya aku dikit-dikitin nih. Kayak misalnya daging. Daging gitu aku tetap makan, tapi mungkin seminggu aku kasih 2 kali gitu. Sisanya sayur, buah. Manis-manis juga gitu. Kalau aku lagi pengen manis, ya udah aku makan aja, tapi inget juga balik lagi ke porsi. Dan dengerin kata perut aja sih. Kalau perut yang ngerasa kayaknya ini udah cukup deh manis-manisnya, aku stop.
Atau kayak yang goreng-gorengan juga kadang kan craving gitu, kayak aduh Hmm. pengen chicken wings, ya udah makan aja. Tapi makan satu, terus saya kasih papa, Hmm. mama. Yang penting tuh lidah udah terpenuhi gitu loh, rasa penasarannya gitu. Jadi kalau pantangan nggak ada, tapi lebih ke ngontrol porsinya sama Hmm. dengerin perut, jangan dengerin lidah. Kalau bisa dengerin lidah pasti selalu mau nambah kan. Terus terus Kayak terus. gitu ceritanya. Ih, berarti harus ikutin apa perut tapi jangan lidah gitu ya Kak. Terus juga Bener, boleh makan tapi jangan berlebihan gitu. Jadi sesuai bener. porsinya yang penting udah nyobain gitu ya Kak. Uh-uh. Nah, terus juga kalau Kak Alia ada program khusus gak sih Kak? Mungkin harus yoganya seminggu 2 kali atau 3 kali atau seperti apa gitu Kak? Oke, jadi aku sebisa mungkin, karena balik lagi ke yang pertama kan, aku bilang hidup aku lebih baik karena aku disiplin dan teratur. Nah, in terms of olahraga, aku udah janji sama diri aku sendiri, setiap weekend, Sabtu dan Minggu, aku harus olahraga. Mau yoga, atau lightweight, atau lari, atau apapun, yang penting aku harus olahraga. Tapi kalau weekdays, karena aku juga kerja kan dari pagi sampai malam, jadi nggak bisa tuh olahraga. Tapi iya, kalau misalnya weekend aku harus maksain diri harus olahraga. Jadi tipsnya tuh, aku kalau bangun pagi-pagi niatnya udah langsung olahraga, pikirannya udah langsung milih baju olahraga, buka lemari, ambil baju olahraga, udah olahraga kayak gitu. Wih. Berarti emang harus dipaksain gitu ya Kak, dipaksain Harus, harus untuk banget. Kalau nggak kita nggak bakal mulai. wih. Nah, terus juga ini nih Kak ada komen dari Kak Haji. Perut saya banyak Iya. maunya Kak ya. Harus dilatih, jangan dimanja perutnya. Wih. Nah, terus juga kalau misalnya nih Kak pas awal mula Kak Alia Mm-mm. memulai hidup sehat itu tuh kayak ada tantangannya nggak sih Kak? Misalnya kayak dulu mungkin benar-benar mau kurus. Nah, tapi kan mungkin dalam perjalanannya itu kan mungkin ada naik turunnya gitu kayak aduh aku Benar. nggak kuat nih atau gimana. Itu tuh ada gimana sih Kak? Oke, kalau naik turunnya lebih ke dari orang sekitar kali ya. Hmm. Kayak harus bebel kalau orang-orang tuh komen. Misal nih ke kantor bawa bekal sendiri. Kayak terus bekalnya banyak sayur, buah, kayak gitu-gitu. Terus kayak, weh diet ya, atau kayak, weh sehat banget sih, kayak gitu-gitu. Mungkin sekali gitu kesannya biasa aja ya, tapi ternyata kalau kita dengerin itu all over again, itu ternyata annoying juga loh. Kayak sebenarnya setelah aku pikir lagi ya, selain aku pengen diet dan lain-lain, pengen kurus gitu, karena tujuan utamanya itu aku pengen apa ya, hidup panjang dan pengen enjoy apa ya, hidup bersama keluargaku, kemudian enjoy apa bumi dan lain-lain kayak gitu kan sebenarnya. Nah, makanya kalau misalnya orang bilang cuman kayak, duh pengen kurus ya, atau pengen diet ya, kayak gitu. Kadang tuh annoying juga. Karena karena bukan itu aja alasannya loh, kayak gitu. Nah, menurut aku itu sih tantangan paling besar. Itu dari lingkungan sekitar, bisa dari teman kantor, atau juga dari keluarga. Nah, tapi thankfully keluarga aku sekarang kebawa juga sih, kebawa Wih. lifestyle aku juga. Jadi senangnya di situ sih. Mungkin awalnya mereka juga bingung kan, kok makannya dikit ini itu. Tapi selain itu mereka ngambil baiknya juga sih, kayak mereka mulai olahraga, orang tua aku, kemudian makan banyak buah kayak gitu-gitu. Wih, jadi membawa dampak positif nih ya Kak dari ini. Insya Allah, at least ke apa keluargaku dulu lah. Ya, Iya. Amin, amin. Nah, terus amin. juga kalau misalnya kita nih Kak, mungkin aku kan hidupnya Mm-mm. juga nggak sehat nih, mungkin masih masih sering makan Yep. bakso, makan yang pedes-pedes, makan mecin. Nah, tips dan triknya gimana sih Kak dari awal mulai mau pelan-pelan gitu merubah biar kita tuh hidupnya juga bisa lebih sehat, terus juga Ya, mungkin biar nggak banyak penyakit yang ada di diri kita itu gimana sih Kak? oke. Okay. I think menurut aku nggak apa-apa sih yang tadi Isti bilang masih makan bakso, masih makan micin gitu-gitu. Karena tadi yang aku sebutkan juga ya, aku juga makannya masih anything gitu. Nah, paling porsinya aja sih sama gimana kita bisa nge-combine makanan-makanan
makanan-makanan yang emang badan kita butuhin, misalnya sayur dan buah. Nah, tapi yang paling penting itu menurut aku kemauan dari diri sendiri sih. Kalau kita nggak ada kemauan, kalau kita nggak ada end goal, kalau kita nggak ada end game, kita maunya ngelakuin ini buat apa, itu tuh nggak bakal berguna deh gitu. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu motivasinya ngelakuin lifestyle yang lebih sehat itu buat apa. Mungkin bisa untuk nurunin berat badan, bisa untuk tadi aku bilang pengen enjoy waktu lebih lama dengan keluarga, atau pengen lebih percaya diri, banyak alasannya. Tapi yang paling penting itu harus punya tujuannya dulu. Nah, kalau udah punya tujuannya, mulai deh ditulis atau enggak dicari gambar-gambarnya biar jadi tervisualisasi gitu. Jadi tervisualisasi di bawah alam sadar kita. Misalnya jadiin wallpaper atau dijadiin ditempel di kamar biar kita tuh semangat gitu. Terus yang ketiga, selain itu kita harus punya strategi yang pinter nih. Kira-kira cara kita tuh mau gimana sih? Mau olahraga apa? Kemudian mau cara makannya kayak gimana? Dan yang paling penting juga itu research gitu. Jadi jangan selalu langsung percaya apa yang dibaca di internet satu kali, itu pokoknya jangan. Pokoknya harus banyak baca buku, kemudian banyak ikut webinar, kemudian banyak ikut ngobrol sama orang lain, dan sebisa mungkin cari berbagai referensi sih, karena diet itu nggak bisa disamain untuk semua orang, badan kita berbeda gitu, badan kita berbeda karena kesibukan, umur, dan lain-lain ya. Jadi kayak gitu sih, jadi to recap, yang pertama itu harus tahu motivasinya apa, kemudian yang kedua harus sering ditulis, diucap, dilihat, biar tervisualisasi, kemudian yang ketiga kita harus bikin strateginya, olahraganya mau kayak gimana, makannya kayak gimana, dan yang keempat, yang paling terakhir itu adalah disiplin gitu. Disiplin sih, itu paling penting. Wih, berarti kalau kalian dimulainya dari yang tadi udah dijelasin tuh ya Kak, dari motivasinya, terus gimana mencari-carinya kayak gitu ya. Nah, terus juga nih Kak, kalau misalnya kalian sendiri pas kan sebagai banker nih Kak, terus ngelihat teman-temannya nih mungkin lagi sibuk, terus juga kan biasanya kalau para pekerja itu kan sibuk, terus nggak sempat olahraga, terus makan itu kan jadi nggak bisa mungkin nggak bisa sehari bisa nggak kena sayur. Nah, menurut pandangan kalian gimana tuh? Oke. Jadi untungnya ya, aku di divisi aku itu orangnya suka olahraga juga. Jadi alhamdulillah kita sefrekuensi gitu. Tapi kalau in terms of makan, mungkin emang susah ya untuk incorporate sayur-sayur ke daily food kita kalau kita nggak sempet gitu. Tapi mungkin yang advice yang aku bisa kasih mulai dari pelan-pelan dulu sih gitu. Jadi jangan langsung ekstrim setiap hari langsung makan sayur gitu. Mungkin kalau misalnya weekdays nggak bisa, mulailah dari weekend dulu gitu. Jadi di weekend coba incorporate sayur-sayur. Kalau misalnya emang kalian selama weekdays tuh nggak bisa gitu. Dan sebenarnya sayur tuh accessible banget ya, di mana-mana bisa. Dan itu kan part of Indonesian food gitu. Sebenarnya dimanapun bisa. Nah yaudah kita mulai dulu aja dari weekend. Nanti kalau misalnya nih udah merasa ada ketergantungan dengan sayur, di titik dimana kita kayak aduh nggak bisa nih makan nggak ada sayur, terlalu kering gitu kan. Nanti pasti perlahan-lahan badan kita tuh craving untuk sayur. Mungkin nanti the next, I don't know, 4-6 months, badan kita kayak gitu. Terus jadi on weekdays kita juga secara nggak sengaja tiba-tiba belinya sayur atau bawanya sayur kayak gitu sih Isti. Jadi mungkin dimulai small step dulu gitu. Berarti di satu minggu dulu ya Kak, pas di rumah. Betul. Mungkin kan lagi senggang weekend, terus bisa masak, terus bisa lebih memilih sayur-sayur kayak gitu-gitu ya Kak. Nah terus juga nih Kak, kalau kalian sendiri tadi kan ikut yoga juga ya Kak. Nah, awal mulai ikut yoga tuh gimana sih Kak? Apa pas setelah kan udah makan sayur nih, terus kayak olahraganya mau apa ya gitu. Itu gimana sih Kak? Oke, ini lucu sih kalau cerita tentang yoga ya. Karena dulu aku sebelum yoga aku tuh olahraganya kayak
kurang teratur gitu antara kardio atau enggak renang. Nah, tapi aku tuh sadar gitu loh, kayak ngelakuin dua olahraga itu tuh kayak beban gitu loh, Isti, buat aku. Aku merasa melakukan dua olahraga itu masih sesuatu yang jadi beban buat aku. Jadi aku mikir lagi, aduh, sebenarnya enjoy nggak sih ngelakuin ini? Karena seperti yang aku bilang juga, berdasarkan hasil riset aku, kita harus cari olahraga yang cocok buat kita, gitu kan. So, aku mikir, aduh, kayaknya nih olahraga tuh gue nggak suka deh, kayak gue harus nyari lagi apa gitu. At the same time, waktu itu aku tuh lagi kayak ada masalah gitu deh dalam hidup aku. Lagi ada masalah, tuh susah tidur, kayak gitu. Terus aku kembali lagi search online kan. Gimana caranya biar pikiran lebih tenang dan juga tidur lebih gampang. Nah, salah satunya tuh disuruh physical activities gitu. Disuruh yoga dan meditasi. Nah, tuh aku tuh kayak penasaran, yoga tuh olahraganya kayak gimana sih? Sebenarnya aku tuh ada background sih dari mama aku. Mama aku tuh yoga banget dari dulu aku kecil sampai aku udah remaja. Dia tuh anak yoga banget. Tapi aku nggak pernah dikenalkan sama mamaku yoga. Jadi aku ngira kayak yoga tuh olahraga ibu-ibu gitu loh. Nggak accessible buat aku pas aku masih kuliah kan. For some reason dulu tuh yoga tuh kayak olahraga ibu-ibu aja. Kayak gitu. Nah, tapi karena aku penasaran, akhirnya aku tuh mulai googling kayak tempat yoga di Jakarta. Karena aku nggak berani dari YouTube gitu loh, karena kan takut salah alignment dan lain-lain kan. Nah, aku ketemulah sama tempat yoga favorit aku, namanya Gudang-Gudang di Kemang. Nah, pokoknya setelah ikut kelas itu bener-bener change my perspective towards yoga sih. Karena aku juga sempat cobain kelas yoga tapi di tempat yang beda. Tapi gitu aku masih kayak belum dapet feelingnya. Tapi setelah aku coba di Gudang-Gudang ini di Kemang, karena ambience-nya, karena gurunya, karena meditasinya, aku tiba-tiba langsung kayak, ini kayak jati diri aku deh. Ternyata aku suka banget Isti. Karena kalau di sana tuh jadi sebelum kita mulai yoga, kita ada meditasinya dulu. Kemudian yoganya, dan yang terakhir itu asana. Jadi asana itu kita belajar gerakan-gerakannya. Dan ternyata aku suka banget di gudang-gudang yoga ini. Dan akhirnya aku mulai ngajakin teman-teman, coba yuk gitu. Terus dari sana akhirnya rutin yoga. Dari awalnya aku benar-benar zero knowledge, tapi sampai akhirnya aku kayak ternyata bisa juga nih yoga. Sampai akhirnya COVID, akhirnya aku nggak bisa ke studio lagi kan. Akhirnya aku yoga di rumah, aku subscribe kayak website buat yoga online gitu, namanya Alo Moves. Dan itu websitenya juga bagus, pengajarnya banyak, kelasnya banyak, mau belajar apapun ada di sana. Meditasi, breathwork, dan lain-lain di situ ada. Dan for some reason, selama ngejalanin kurang lebih hampir 3 tahun yoga nih sendiri gitu, ternyata aku merasa emang jati diri aku, itu di yoga. Karena at the same time yoga itu olahraganya powerful, strong, tapi ada momen-momen dimana kita harus lebih tenang kayak gitu. Dan aku merasa itu aku banget. Aku kadang bisa high energy banget, tapi kadang aku bisa juga, aduh capek di rumah aja, gabut. Kayak gitu, Isti. That's why aku jatuh cinta dengan yoga. Keren-keren, apalagi udah 3 tahun ya Kak menjalani yoga. Keren. Iya, udah hampir 3 tahun. Terus ini ada nggak sih Kak perbedaannya? Kan mungkin dulu belum yoga, terus sekarang yoga itu tuh kayak dampak apa sih yang paling Kak Alia rasain gitu? Yang paling aku rasain ya, ada beberapa sih. Kalau yang pertama, mungkin aku jadi lebih seneng dan lebih percaya diri sama badan aku. Karena dengan yoga, kita belajar untuk posturnya lebih bagus. Sama yang aku seneng juga, badannya tuh lebih singset gitu. Karena kan tiap olahraga bisa efeknya beda ya ke setiap badan kita. Let's say kita mau olahraga beban, pasti kan kita bakal gede di tangan, gede di kaki kayak gitu kan. Dan ternyata gerakan-gerakan yoga itu cocok sama apa yang aku suka gitu, lean, kemudian nggak berotot-berotot banget lah kayak gitu. Intinya pertama percaya diri.
Kedua, karena yoga, jadi kayak ada pelarian yang udah pasti gitu loh, Isti. Jadi kalau misalnya, tadi aku bilang, aku selalu yoga weekend. Jadi setelah hari Jumat, setelah stressful week, ada sesuatu yang aku tunggu-tunggu gitu loh. Kayak, yes, besok Wih. yoga gitu. Jadi dalam 1 jam aku melakukan yoga itu, di hari Sabtunya tuh kayak ada sesuatu bisa kabur sementara gitu. Dan selalu seneng, abis yoga tuh kayak seger, produktif. Aku nggak tahu ya kenapa bisa ngerasa itu, tapi rasanya tuh kayak gitu, segar, produktif dan lain-lain. Itu sih yang kedua, jadi kayak ada pelarian. Sama yang ketiga, apa ya? Yang ketiga mungkin bisa jadi lebih kalem, kalem kali ya. Karena kan kalau di kerja pasti stress level tuh makin tinggi gitu kan. Beda sama stres aku pas aku kuliah, SMA. Nah, jadi tahu karena stresnya makin tinggi, jadi ada sesuatu yang bisa aku compensate dari si yoga itu, ngajarin aku buat lebih tenang. Kayak gitu. Wih. Ternyata banyak banget ya Kak manfaat dari yoga gitu Kak. Malah aku juga Iya, belum pernah yoga nih. coba dong Dan Isti, coba. Nih, pokoknya dengar dari kalau kalian, Isti mau nyoba atau teman-teman yang lain mm, mau coba, aku rekomen banget di YouTube ada namanya Yoga with Adrian. Itu dia beginner friendly, cara ngajarnya enak, kelasnya juga banyak dan free. wih, Gitu. dikasih referensi langsung dari kalian. Yoi. Makasih loh Kak referensinya. Sama-sama. Oh ya, untuk teman-teman jika ada pertanyaan atau bingung nih kayak Kak pilih kelas yoga gimana sih? Terus kayak kita pilih Ya, olahraga yang baik untuk kita gimana sih? Itu bisa langsung banget ditanyain, bisa langsung tulis di kolom komentar atau di question box gitu. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Nih Kak, kalau oke. misalnya kalian tuh selain yang tadi udah dijelasin tuh suka dukanya dalam menjalani hidup sehat dan yoga tuh apa sih Kak? Mungkin tadi kan dijelasin teman-teman atau lingkungan itu kayak sedikit komen-komen gitu. Ada Ya. lagi nggak sih Kak? Em, Kayaknya nggak ada ya, Isti. Itu aja sih. Ih, wih, Itu berarti aja sih. berarti ini juga ya Kak apa dalam menjalani yoga hidup sehat itu tuh juga ternyata nggak banyak gitu Kak dukanya gitu. Atau gimana tuh Kak? Iya. Dukanya ada nggak sih Kak? Atau Nggak nggak ada ada nih? sih. Dukanya paling ya itu dikomentarin sama teman-teman. Sama aku nggak tahu sih ini duka atau enggak ya. Kadang kan kalau Eh. misalnya nyoba yoga, pasti ada kayak pose-pose gitu kan yang kita mau pelajarin. Ya paling kadang suka jatuh, suka lecet, tangannya suka Hmm. sakit. Tapi itu sakit sementara aja sih, nggak yang duka banget. Cuman mungkin itu salah satunya ya. Iya, wih. Ya Heeh, berarti ternyata lebih banyak hal positifnya ya Kak dari hidup sehat ini Kak. betul, betul. Hmm. Nah terus juga kalau misalnya kita nih mau mulai, itu tuh Mm-mm. cari motivasinya tuh gimana sih Kak? Atau kita kalau dari kalian kan tadi dari kecil, terus mulai beranjak dewasa. Nah tapi kalau untuk kita, aduh mau mulai nih, tapi mungkin Oke. motivasinya belum ada itu gimana sih Kak? Untuk motivasi nyarinya emang mungkin beda-beda ya tiap orang. Hmm. Kalau aku kan tadi kayak pengen percaya diri sama pengen hidup lebih Hmm. panjang. Nah, tapi mungkin untuk kalian yang masih meraba-raba mencari motivasi, mungkin bisa dimulai dengan pemikiran kalau sakit tuh mahal loh. Sedangkan kalau kita investasikan waktu dan tenaga kita untuk memiliki hidup yang lebih sehat, itu outcome-nya bisa lebih murah loh. Itu pertama. Sama yang kedua, em, mindset ini juga sih. Kalau misalnya kita sakit, nanti orang-orang sekitar kita gimana? Orang tua kita gimana? Saudara-saudara kita gimana? Karena kan pasti kita pengen apa ya, memberikan bantuan atau kebahagiaan, especially buat keluarga dan orang tua kita kan. Nah, mungkin mulai mikir gitu aja sih. Kalau kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Wih. gimana orang-orang sekitar kita yang sayang sama kita dan kita pun juga care buat mereka, kayak gitu. Wih. Iya berarti emang harus dimulai dari kita mikir dulu gitu ya Kak kayak Iya, kita tuh mau mau hidup sehat nih untuk apa terus betul. kayak mau dilihatnya dari apa kayak gitu ya Kak. Nah terus Mm-mm. juga ini Kak menurut kalian hidup sehat tuh arti hidup sehat bagi kalian tuh apa sih? Oke, arti hidup sehat buat aku.
aku kayaknya dua deh. Pertama harus teratur, rutin, pokoknya rutin. Yang kedua itu adalah bisa mengontrol diri. Itu sih, kalau secara garis besar itu dulu tuh dua. Pertama harus bisa rutin, yang kedua bisa mengontrol diri sendiri. Nah, kalau misalnya dua itu udah hatam, baru deh masuk ke makanan sama olahraga. Gitu. Nah, kalau untuk ngerutini nih Kak, kan biasanya Mm-mm. kita awal-awal semangat nih, kayak, Iya. iya aku mau mulai hidup sehat nih, olahraga. Soalnya aku pernah nih Kak, aku Mm-mm. olahraga, jadi setiap malam atau pagi itu aku olahraga dulu pemanasan, tapi setelah 2 minggu tuh kayak, aduh males gitu. Terus itu gimana sih Kak, biar kita terus-terusan? Iya, iya, iya. Aku kebayang sih, Isti. Aku juga pernah di posisi itu karena kayak awal rajin, terus males gitu kan. Hmm, Nah, hmm, itu dia sih harus punya motivasi yang kuat banget, harus punya alasan yang benar-benar jelas gitu. Dan I think one of the reasons atau alasan yang bisa bikin aku keep going itu alasannya tuh lebih bukan karena aku pengen kurus dan lain-lain, tapi itu dia aku pengen bisa produktif, bisa berkarya, bisa banyak membantu orang-orang sekitar aku. Nah, gimana caranya? Itu dia dengan punya badan sehat. Itu sih Isti. Jadi kayaknya kalau alasan kita itu melebihi kegunaan buat diri kita sendiri, tapi buat orang sekitar, I think itu efeknya jauh lebih luar biasa sih, gitu. Karena sebenarnya kalau aku boleh ngasih bocoran juga ya, jadi sebenarnya dengan aku sharing olahraga, kemudian makan-makan cara makan aku di Instagram, itu sebenarnya aku ada kayak hidden agendanya gitu. Aku emang pengen bawa apa ya, bawa motivasi atau juga inspirasi lah buat teman-teman. Kalau misalnya hidup sehat itu tuh bisa diakses loh, nggak semuanya mahal. Asal ya kita mau dan kita teratur kayak gitu. wih. Nah, terus juga ini nih Kak, kalau untuk makanan itu tuh Iya, porsi-porsinya kita sesuaiin atau enggak sih? Soalnya aku lihat kalau misalnya di Instagram tuh ada yang sampai ngitung kalorinya, itu tuh kayak oke. hari ini aku harus makan kalori segini, terus besok Iya. segini. Itu tuh kayak gimana sih Kak? Oke, kalau ini aku ya, aku Iya. juga sempet sih lihat orang atau apa sih orang di YouTube gitu ngasih Hmm. tips untuk kita makannya dihitung gitu kan. Nah, tapi Hmm. aku personally aku nggak bisa kayak gitu karena menurut aku itu tuh apa ya susah lah mau makan tapi harus Hmm. dihitungin dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi to answer your question, aku nggak pakai gitu-gituan sih. Tapi balik lagi ke preferensi. Kalau misalnya Isti atau teman-teman merasa nyaman dengan perhitungan kalori gitu dan duit. Tapi aku pernah nyoba juga kayak ada aplikasi gitu, tapi aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku makannya lebih intuitif aja tadi yang dengerin perut aku. Jadi makannya itu di apa ya didengerin sih perutnya kalau misalnya kira-kira nih oh nih 80% lagi kayaknya udah penuh deh. Ya udah aku berhenti kayak gitu. Jadi instead of menimbang-nimbang, aku dengerin perut aja. Ternyata caranya itu lebih simpel dan lebih manjur. Karena ternyata kalau kita train apa kita train otak kita untuk dengerin perut kita, lama kelamaan tuh kita makin sensitif, badan kita tuh makin aware gitu sama apa yang masuk ke perut kita gitu. Jadi lama kelamaan tuh udah hafal gitu loh. Oh ini kayaknya udah mau penuh nih, jangan makan lagi. Atau kayak masih lapar sih, ya udah makan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita kan ikutin perut terus nih Kak. Terus Iya. tapi kalau kita masih mau terus-terusan tuh gimana sih Kak? Soalnya kan kadang Mm-mm. eh, walaupun kita jam banyak, tapi aduh masih mau lagi. Apalagi malam nih Iya. Kak. Katanya kalau Ha-ha. malam tuh begadang malah lapar terus, itu gimana juga tuh Kak? Betul. Jadi kalau masih lapar, I think nggak apa-apa makan aja gitu. Tapi makanannya dipilih. Jangan malam-malam makannya batagor atau McD. Tapi makan aja coba buah, coba sayur. Itu kan makanan juga ya, alternatif juga ya. Jadi menurut aku kalau misalnya lapar malam-malam, ya udah coba makan buah aja kayak gitu. Terus tadi pertanyaan keduanya apa sih? Aku lupa.
ini kalau misalnya kita makan malam-malam itu tuh Ah, nggak apa-apa nggak sih? Jadi oh iya. tengah malam ya gitu. Mm-mm. Jadi aku udah selama setahun ini aku sempat baca buku gitu tentang Hmm. cara makan monk Buddha. Jadi mereka itu makannya itu dikasih jendela waktu. Kalau kita kenal itu namanya intermittent fasting. Jadi makannya itu Oh. dari jam, kok dikasih waktu 8 jam kita boleh makan. Sisanya kita fasting. Nah, aku selama setahun terakhir itu mencoba intermittent fasting dan emang berhasil sih. Jadi aku mulai makan jam 10 pagi sampai berhenti tuh jam setengah 8 malam. Aku udah gak makan lagi. Awalnya tuh emang agak susah sih ya. Tapi gitu, pas awal-awal aku mau makan, yaudah aku tetap makan, tapi aku makannya buah. Sampai lama-kelamaan, ternyata perutku udah mulai nggak gampang lapar loh malam-malam. Hmm. Nah, pas aku udah mulai ngerasa nggak lapar lagi, ya udah aku cuma minum gitu. Terus lama-lama udah kebiasaan, jadi nggak makan malam lagi. Gitu. Jadi ya itu sih, kalau misalnya kita mau ganti lifestyle harus pelan-pelan dan nanti pasti perlahan perut kita bakal ngikutin kok. Kayak gitu. Ih, keren keren. Dan berarti kalau kalian sendiri nih, kalau Mm-mm. misalnya di kantor atau di luar, itu Mm-mm. masih suka jajan-jajan gitu juga nggak tuh? Apa sih kayak ikutan jajan-jajan kayak gitu? Kan Oh iya kadang kan dong, tentu. ada batasnya. tentu aku masih jajan. Nah, tapi jajan aku tuh lebih paling kopi susu sih. Well, itu ada Hmm. susunya juga. Tapi ya to answer your question, aku masih jajan kok, masih jajan. Tapi mungkin jajannya bukan yang gila juga, misalnya kayak bakwan atau bakso goreng gitu, enggak. Tapi lebih yang apa sih susu, kopi susu kayak gitu-gitu. Hmm. Oh, berarti walaupun jajan tapi sudah beralih gitu ya, Kak, ke Iya, jajanan yang lebih betul. sehat. Sama ya bisa juga kan kita bawa buah misalnya dari rumah kayak gitu. Wih. Terus kalau kalian sendiri nih, kalau untuk Mm-mm. porsi makan, soalnya dulu aku pernah tahu nih katanya tuh kalau misalnya untuk makan pagi itu layaknya ratu. Terus kalau siang itu, Mm-mm. ini dari film sih, dari drakor gitu. Terus Oh kalau ya? pagi itu layaknya ratu, terus kalau siang itu rakyat biasa, terus kalau malam itu rakyat jelata. Itu bener gak sih, Kak? Jadi kayak Oh makannya oke. tuh kalau pagi tuh kayak banyak gitu, kayak semuanya bisa. Terus kalau siang tuh yang biasa aja, kalau malam tuh ya sedikit aja gitu. Itu benar juga atau gimana sih, Kak? Oke. Balik lagi ya. Em, aku kalau ditanya gitu aku tuh selalu kayak bilang balik lagi ke preferensi masing-masing. Badannya cocok atau enggak, kitanya suka atau enggak kayak gitu. Jadi intinya rekomendasi dari TV atau YouTube itu tuh sebenarnya ya apa ya semua itu masih kayak opini masing-masing orang gitu kan. Hmm. Balik lagi ke kitanya enjoy nggak ngejalaninnya, kitanya merasa sehat dan energized nggak ngelakuin itu, kitanya merasa ada impactnya nggak ngerasain itu. Nah itu dia sih. Jadi kalau penasaran, yaudah silahkan cobain. Kira-kira membawa banyak kebaikan atau enggak? Kalau membawa kebaikan, do it. Kalau misalnya ternyata nggak ngerasa impact apa-apa, mungkin ini waktunya untuk cari apa namanya alternatif cara makan yang lain. Wih. Kayak gitu. Wih, berarti emang harus dilihat juga ya, Kak, kita cocoknya tuh apa sih gitu. Betul. Karena Hmm. itu dia sih, tiap orang pasti DNA-nya beda-beda. Terus tiap orang umurnya beda, tiap orang kesibukannya beda. Dan karena alasan itu kita butuh apa sih makanan dan minuman yang berbeda juga kan untuk kita konsumsi setiap harinya. Kayak gitu. Hmm. Nah, terus juga kalau ini nih, Kak, menurut kalian kesehatan Mm-mm. badan raga itu berpengaruh juga nggak sih sama kesehatan eh, apa sih jiwa kita? Kan kalau misalnya badannya sehat katanya jiwanya kuat. Nah, Ya, itu tuh kayak kalian sendiri merasa seperti itu atau gimana sih, Kak? slowly aku merasa sih kayak gitu, Isti. Pas awal mungkin aku masih biasa-biasa aja gitu ya, tapi pas over the time aku ngerasa gitu sih. Dengan aku olahraga selalu weekend, aku merasa lebih energized, kemudian pikiran tuh lebih lebih clear gitu. Karena dalam olahraga itu kita kan fokus ke gerakan, ke nafas. Jadi kita lupain sejenak gitu loh masalah-masalah kita, overthinking kita.
Karena aku nggak tahu ya kalian gimana, tapi aku tuh lumayan overthinking juga orangnya. Apalagi karena pandemi ini di rumah terus, jadi waktu aku sendiri tuh lebih banyak daripada waktu aku sama orang lain. Jadi karena aku banyak sendiri, aku jadi kayak ngomong sama diri sendiri kan. Bayangin kalau aku nggak olahraga, terus apa sih, nggak ngelakuin hal-hal yang sehat gitu ya. Waktu aku kan kebanyak sendiri doang, diem gitu. Jadi makin banyak apa ya, overthinking, anxiety dan lain-lain. Tapi dengan aku olahraga, aku jadi kabur sesaat, nyari ketenangan, nyari clarity. Terus pas selesai tuh jadi positif mood lagi, jadi energized lagi, kayak gitu. At least aku ngerasa sih kayak gitu ya. Tapi mungkin tiap orang beda-beda. Hmm, wih, berarti emang uh, menurut kalian dari Mm-mm. yoga dan dari makanan dengan hidup sehat itu tuh jadi membawa kita lebih tenang gitu ya Kak? Jadi lebih Iya, enjoy gitu ya Kak? kayak Hmm, ada pelarian gitu ya. Jadi pikiran kita iya. tuh teroccupied untuk ngelakuin hal lain. Ya, which I think Hmm, sebenarnya nggak harus dari olahraga juga ya. Kayak misalnya kita baca buku, itu juga bisa jadi pelarian hmm, kita untuk kayak otak lebih refresh dan lain-lain. Atau hmm, misalnya nyanyi, nari, itu juga menurut aku salah satu yang mirip-mirip sih dengan olahraga gitu. hmm. Oh, berarti bisa nyari pelarian tuh hobi kali ya, apa yang kita senangi gitu kali Iya, ya Kak? lebih hobi gitu. Hmm. Ha-ha. Hmm. Nah, terus juga nih, kalau kalian sendiri ada nggak sih tokoh inspiratif yang kalian ikutin? Ih, dia hidupnya sehat, terus jadi aku juga mau termotivasi gitu. Ada nggak sih, Kak? Iya, ada banget, ada banget, ada banget, ada Hmm. banget. Jadi mungkin ada beberapa sih sebenarnya, tapi yang aku Hmm. bisa ingat at the moment dua. Hmm. Jadi yang Hmm. pertama itu Jennifer Bahdim. Aku tuh bener ngikutin vlog dia dari aku Hmm. SMA sampai sekarang ngikutinnya Instagram ya. Aku ngelihat dia Hmm. itu sebagai role model aku sih. Kayak one of the Hmm. reason aku bisa keep it up sampai sekarang tuh karena ngelihat dia juga gitu. Ini dia udah anaknya sekarang 3, kemudian dia juga punya keluarga sendiri tanpa neni Hmm. gitu. Tapi at the same time dia badannya masih bagus banget. Kemudian dia bisa Hmm. apa sih bawa, bukan sorry, dia masih kayak bisa nge-raise anaknya sendiri, Hmm. kemudian dia ngelakuin pekerjaan dia juga semuanya Hmm. sendiri gitu. Aku merasa kayak kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Hmm. Itu pertama dia. Sama yang kedua, aku ada nih YouTuber gitu, dia tinggal di Hawaii, dia juga gitu kayak Jennifer Bahdim, dia mother of 4, terus dia juga masih ngejalanin kerja dia, olahraga dan hidup sehat. Itu namanya dia Ellen Fisher. Jadi dua orang itu sih yang jadi role model aku sampai sekarang gitu. Wih. Hmm, Berarti punya role model gitu juga penting nggak sih, Kak? Jadi kayak, wah dia bisa, aku bisa gitu. iya betul Menurut banget. Kak Ali penting nggak? Heeh, karena kalau kita nggak punya role model, kesannya itu mimpi yang kita pengen tuh kayak jauh banget gitu. Tapi kalau misalnya ada role modelnya, jadi kayak lebih relatable kan. Oh dia aja bisa, Hmm. pasti gue juga bisa nih gitu. Wih, keren-keren. Berarti emang kita juga selagi kita memulai, kita juga harus cari-cari nih ya Kak, role model yang cocok buat kita tuh Mm-mm, siapa gitu ya Kak. Hmm. betul betul. Nah, terus juga selain itu, apa sih goals kedepannya Kak Alia gitu? Misalnya kan tadi udah hidupnya ingin sehat, terus udah memiliki role model. Kalau goals kedepannya itu apa lagi sih Kak? Atau ingin mencoba olahraga lain mungkin? Atau Oke, kalau goals aku ke depannya, kayaknya yang penting bisa lebih apa ya, teratur aja sih daripada sekarang. Itu hmm. pertama. Terus yang kedua, aku pengen at least orang-orang sekitar aku, keluarga dan sahabat itu juga jadi lebih aware tentang kesehatan mereka. Karena kalau di Indonesia gitu ya, atau at least di keluarga aku gitu, ngomongin hidup sehat tuh masih yang tabu gitu ya. Kita mau hidup sehat pasti dikiranya oh lagi diet, diet, diet ya. Padahal sekarang kita hidup sehat emang karena pengen lifestyle sehat aja gitu kan. Pengen hidup yang lebih baik. Terus jadi aku pengen at least bawa pemikiran yang baru ke keluarga aku. Kalau hidup sehat tuh emang apa ya, it's a choice gitu. Kita yang milih. Bukan kayak kita udah hidup dengan, terlahir dengan pengetahuan yang kita udah tahu tentang makanan misalnya ya,
Jadi kita kayak nggak bisa research lebih lanjut tentang kayak kehidupan dan lain-lain. Padahal sebenarnya kita bisa, sorry, keputus ya. Ya, padahal sebenarnya kita bisa loh hidup lebih sehat dan memilih untuk hidup lebih sehat kalau kita mau. Itu yang kedua. Sama yang ketiga, mimpi aku mungkin menginspirasi teman-teman aku juga di Instagram untuk hidup lebih sehat dan lebih aware aja sih tentang isu kesehatan gitu. Amin, semoga Amin. berjalan lancar, amin. Nah, terus kalau Amin. kalian sendiri gimana sih cara-caranya biar mengenalkan nih hidup sehat tuh gak cuma untuk diet, terus hidup sehat tuh gak cuma jaga makan atau gimana, itu tuh gimana sih Kak? Iya, I think aku ngikutin juga sih dari role model aku, si Jennifer Badim Hmm. sama Ellen Fisher. Selain mereka menunjukkan rutinitas mereka, mereka itu juga membawa banyak apa ya, antusiasme atau radiate positivity ke sekitarnya, at least ke subscribers atau fansnya gitu. Jadi mungkin salah satu apa jawaban dari aku, cara kita bisa bawa perubahan itu dia, selain post tentang hidup sehat dan lain-lain, tapi juga membawa banyak apa ya, post-postan yang inspiratif dan sesuatu yang menyenangkan untuk di mata kayak gitu. Jadi selain itu kita harus bisa menyebar apa ya, kebaikan dalam apapun yang kita taruh di social media kayak gitu. Jadi dengan kita punya apa ya, punya pembawaan seperti itu, pembawaan yang menarik, menyenangkan, positif, sehingga orang-orang melihat postan kita tentang lifestyle sehat itu yang apa ya, seperti teman sendiri gitu, kayak friendly, nggak intimidating, kemudian sesuatu yang oh bisa kok dijalanin, bukan bukan sesuatu yang susah, kayak gitu sih, I think. Berarti emang harus bisa dari sosmed juga ya Kak. Jadi misalnya kita, karena kita juga hidup ya mungkin makan sayur, terus kita olahraga dengan Iya, kita posting, jadi wah ternyata hidup sehat seru juga gitu ya Kak. iya, yang paling penting itu dia sih, radiate positivity dari semua post kita, maupun post tentang makanan, olahraga dan lain-lain. Tapi postan kita sehari-hari itu juga harus bisa inspiratif dan menyenangkan kayak gitu. Keren keren. Dan terus juga ini nih Kak, kalau misalnya kita kan tadi niatnya tuh berpositif kan, apa sih, membagikan hal-hal positif ke orang lain. Nah tapi Mm-mm. kalau misalnya untuk kalian sendiri, itu tuh gimana sih biar kita tuh bisa terus berpikir positif gitu Kak? Kan mungkin dengan yoga kita sejenak bisa lebih uh, menghilang apa namanya, kabur dari masalah, tapi untuk bisa terus berpikir positif itu tuh gimana Ya, sih, ada tipsnya nggak tuh Kak? oke. Benar sih kata kamu, selain kita apa hidup sehat dari pola makan kita, kemudian olahraga kita, yang penting juga menurut aku yang kadang kita lupain itu adalah apa adalah pertama, kita harus meminimalisir atau memilah-milah apa sih yang kita konsumsi. Konsumsi in terms of what we see in social media gitu. Yang kedua, kita harus milih-milih juga sih pertemanan kita, mana sih yang membawa keuntungan bagi kita, mana sih yang cuman membawa kerugian doang kayak gitu. Nah, kalau yang pertama nih, harus selektif of what we consume online gitu. Kita sebisa mungkin follow lah banyak account-account yang inspiratif, inspiratif kayak gitu, atau enggak membawa apa ya, sesuatu yang positif lah. Dan kalau misalnya udah tahu nih, oh ini kayaknya cuman apa ya, bikin kesel doang, udah unfollow lah atau di mute gitu. Kalau kita sebisa mungkin ya jangan nyari sesuatu yang menyebalkan gitu bagi kita. Itu yang pertama ya, what we consume online. Terus yang kedua, kita harus selektif juga sama memilih lingkungan kita. Contohnya temen gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa, aduh circle gue kayaknya kurang cocok nih sama gue karena beda pemikiran dan lain-lain. Ya udah coba di mindful aja gitu cara kalian berkomunikasi. Mungkin harus dikurangin atau harus lain-lain, dan coba cari teman-teman yang emang sefrekuensi sama kalian, yang positif, kemudian yang juga
membangun, kayak gitu sih. Berarti emang selain dari tadi kita harus makan makanan yang sehat, terus juga olahraga, Ya, itu juga dari lingkungan juga ya Kak. Jadi kita iya mencari itu. lingkungan itu yang membangun gitu ya Kak. Nah, Iya, selain betul. lingkungan yang membangun nih Kak, kalau misalnya ada Mm-mm. lingkungan kita mungkin udah baik, tapi ada yang kayak netizen lah ibaratnya itu kayak apaan Heeh. sih sosok hidup sehat, Mm-mm. makan ini sosok nggak mau banyak maunya sedikit, itu tuh gimana sih cara menanggapinya Kak? Oh, maksudnya nanggepin teman-teman kita yang berprasangka buruk gitu ya tentang Iya, poster iya. kita. Oh, Hmm. aku pada dasarnya lumayan cuek sih. Jadi kalau Hmm. misalnya pun ada orang kayak gitu, aku kayak bodo amat. Tapi alhamdulillah nggak pernah sih kejadian kayak gitu, Isti. Tapi kalau Wih, misalnya bisa ngasih solusi gitu ya ke teman-teman, kalau menghadapi kayak gitu-gitu sih cuekin aja. Gitu. Cuekin aja kayak ya mungkin mereka hanya peduli 1-2 detik. Abis itu udah kan mereka nggak bakal mikirin kita lagi the rest of the day, nggak kayak gitu. wih, berarti ini juga nih tips juga nih dari Kak Alia, kalau ada Iya, kayak gitu cuekin aja, mereka nggak cuekin bakal aja. mikirin terus-terusan. Tuh, Nah, terus juga ini nih Kak, kalau misalnya apa tuh? kita kan sudah hidup sehat, terus juga sudah berpikiran positif. Nah, itu tuh untuk berdampak ke sekitar itu kan bisa dari posan. Nah, selain dari sosial media itu tuh apalagi sih Kak? Mungkin kita bisa ngajak mereka kayak, ayo yuk cobain ikutan yoga atau ayo yuk ikut olahraga. Itu gimana tuh Kak? Oke. Kalau aku sih lebih yang soft selling gitu ya, Isti. Kayak Hmm. I know aku pengen membawa influence ke sekitar, tapi aku nggak pengen yang hard selling gitu. Nah, makanya aku cara tuh soft selling, tapi terus-terusan. Jadi soft sellingnya itu dia cuman palingan ngupload aku lagi yoga atau ngupload makanan aku, em, mungkin seminggu cuma sekali 2 kali gitu. Tapi rutin, rutin nih selama setahun ini gitu kan. Jadi cara aku ngajak orang-orang untuk olahraga dan hidup lebih mindful mungkin dari situ gitu ya. Dan yang paling buat aku senang itu kalau misalnya ada temen aku reach out aku personally, kayak misal bilang thank you Ayah atas pausannya aku jadi mulai yoga, atau kayak lebih apa ya, lebih lebih pengen coba olahraga kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh means a lot sih, kayak ternyata dengan hal sesimpel cuman ngupload gitu lagi olahraga atau kayak makan, tiba-tiba ada yang ngomong gitu, ternyata itu bisa apa ya, menyenangkan banget sih. Hmm, jadi walaupun kita ingin berdampak, tapi nggak harus maksa-maksa orang ya Kak. Nggak harus maksa, Ayo yuk benar. gitu. Nggak harus. Karena balik Benar. lagi sih, kemauan orang tuh pasti beda-beda ya, tergantung kayak Hmm. life stage-nya atau kayak lingkungannya juga, kayak gitu sih. Jadi apa yang aku bisa ngasih tips sih ya gitu, soft selling aja, pelan-pelan aja, nggak harus yang terlalu heboh-heboh gitu, tapi teratur gitu. Oh, oke. Berarti emang harus teratur dan disiplin ya Kak. Entah itu Tuh, untuk olahraga, untuk jaga pola makan, ya, dan berdampak bagi sekitar gitu ya Kak. iya, tuh. Nah, terus juga ini nih Kak, kalau misalnya kita kan sudah niatnya kayak gitu. Nah, biar mencari apa pola makan atau olahraga yang pas itu gimana sih Kak? Apa ada waktunya misalnya 2 minggu kita cobain tapi kayaknya nggak cocok nih, terus coba yang lain lagi itu Mm-mm. atau gimana tuh Kak? Kalau dari kalian sendiri? Kalau dari aku, kalau olahraga dulu ya. Kalau Hmm. olahraga, kayaknya waktu sih nggak determine apa-apa ya. Tapi ya Hmm. itu paling curiosity kita, gimana kita mau coba semua olahraga aja. Cari mana yang cocok buat kita. Misalnya minggu ini coba sepedaan. Oh ternyata nggak cocok. Yaudah minggu depan coba yang lain. Misalnya lari gitu. Ternyata cocok. Oh yaudah stick sama lari aja. Kayak gitu. Jadi kalau waktunya nggak ada sih. Terus kalau makan juga aku nggak ada apa ya, nggak ada jawaban yang pasti sih. Ada diwaktuin atau gimana untuk menemukan makanannya. I think when you know, you just know aja gitu. Tapi harus spoiler juga kalau jawabannya itu pasti nggak bakal dapet cepet gitu. Karena aku aja Hmm. sampai di titik aku merasa nyaman dengan lifestyle aku harus nyari sekitar
sebentar, sekitar 3 tahun Isti. Kayak gitu. Oh, Jadi ya harus sabar-sabar aja. Dan yang paling penting jangan terlalu hard on yourself. Dan dibawa santai dan dibawa fun aja sih. Gitu. berarti emang harus pelan-pelan ya Kak, dari mulai menentukan mau beralih ke hidup sehat, terus juga Betul. mencari olahraga yang pas itu juga harus pelan-pelan sih ya Kak. Betul. Nah, Karena bayanginnya apa ya? Ini sebuah perjalanan aja sih. It's not about finishing a task, tapi ini perjalanan yang bakal kita lewatin the rest of our lives kan. Jadi mau nggak mau yaudah kita take it slow, take it fun, jangan terlalu stres-stres banget. Terus tetap harus open minded juga. Misalnya ada cara makan baru atau olahraga baru, ya udah coba aja, just for fun, why not gitu kan. Kayak gitu sih. terus juga ini nih Kak, ada nggak sih Kak Alia tuh merasa kayak dari dulu sampai sekarang itu tuh Mm-mm. merasa lelah gitu untuk melakukan olahraga atau yoga ini nih. Jadi kan sebelum yoga kan Oh ya. Kak Alia udah pernah olahraga yang lain kan. Terus juga baru Mm-mm. mulai-mulai yoga. Nah itu juga yoga belum langsung ketemu yoga yang pas itu pernah Mm-mm. kayak nggak mau yoga lagi deh, mau yang lain aja itu pernah nggak sih Kak? So far enggak sih. Wih. Iya, aku juga surprisingly nggak pernah kayak aku ngerasa oh cocok nih gitu. Tapi pasti ada aja momen dimana kayak ya aku bilang kan weekend aku selalu olahraga. Tapi aku lihat kondisi juga. Kalau misalnya hari itu kayak kerja sampai malam gitu dan ternyata badan aku capek, ya udah aku nggak gitu maksain badan aku. Tapi sebisa mungkin aku tetap yoga, tapi yoganya tuh yang kayak stretching stretching doang gitu Isti. Nah makanya aku senang juga sama yoga karena pilihannya tuh banyak banget gitu loh, dari yang olahraga yoga yang capek banget yang kayak vinyasa, tapi ada juga tuh olahraga yoga yang cuma stretching doang, namanya yin yoga kayak gitu. Nah jadi kalau most days pas aku ngerasa capek banget, aku tetap maksain diri untuk tetap olahraga yoga. Tapi olahraga itu yang tadi aku bilang yang yin yoga itu yang cuma stretching stretching doang kayak gitu. Karena aku merasa kayak setelah aku dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam di kursi gitu, aku merasa badan aku deserve buat bergerak, buat di stretching kayak gitu-gitu sih. Terus juga kalau di yoga itu tuh ada yang meditasi Mm-mm. gitu ya Kak. Nah, itu tuh Ya. beda beda jenis dari yoga atau gimana sih? Soalnya yang aku tahu kayaknya yoga ada meditasinya, terus ada yang gerak Mm-mm. ke dinding-dinding kayak gitu. Itu tuh jenis-jenisnya atau gimana sih Kak? Oke, jadi kalau yoga sendiri jenisnya tuh kalau nggak salah ada 5 ya. Yang pertama itu vinyasa. Vinyasa tuh yang kayak cardio capek gitu. Kemudian yin tuh yang kayak cuman stretching-stretching yang super pelan. Ketiga tuh hatha. Kalau hatha tuh dia fokus ke beberapa gerakan aja gitu. Dan tetap capek juga sih. Terus yang empat itu ashtanga. Ashtanga itu kayak vinyasa, tapi dia sequence-nya lebih dikit, gerakannya lebih dikit, tapi repetitif, jadi lebih capek. Sama yang terakhir, udah kayaknya 4 doang ya. Nah, di empat tipe yoga ini, em, tergantung gurunya masing-masing sih. Ada guru yang memulai olahraga yoganya dengan meditasi. Ada juga guru yang masukin meditasinya tuh ke gerakannya gitu. Jadi kalau yang masukin gerakannya dengan meditasi sebenarnya moving meditation gitu. Jadi sambil kita gerakan, gurunya tuh ngajarin kita buat meditasi gitu. Ada juga guru meditasinya di akhir kelas kayak gitu. Jadi balik lagi ke tipe gurunya masing-masing Isti untuk meditasi. Iya, oh berarti meditasi tuh emang ada di dalam jenis yoganya gitu ya Kak. Terus juga tergantung Iya, gurunya. Nah, betul. ternyata juga Dan most of the teachers itu selalu ada meditasi sih. Aku hampir jarang banget nemu guru yang nggak ada meditasinya. Iya, selalu ada meditasi sih. nah, itu tuh pentingnya meditasi tuh selain untuk pernapasan apa sih, Kak? Oke, jadi selain untuk penapasan, itu kayak
giving our mind break dan juga clarity gitu. Kayak tadi aku bilang kan, kalau misalnya kita apa sih kayak nafas biasa aja atau kayak BAU business as usual, kayak kita biasa aja gitu ya, nggak ada meditasi, pasti otak kita tuh kemana-mana gitu kan, kayak mikirin ini itu, abis ini mau makan apa ya, abis ini mau go food apa ya, di bawah ada udah kunci belum ya, kayak otak kita tuh constantly mikir gitu kan. Nah, jadi di yoga ini, di meditasi ini, kita dipaksa untuk ngetrain pikiran kita untuk diem gitu. Untuk nggak mikirin hal-hal sekitar kita. Untuk mikirin what's really important, yaitu nafas. Kayak gitu. Nah, selain otak kita dibuat diem dan fokus ke nafas, kadang tuh meditasi banyak juga yang incorporate, kayak misalnya untuk bersyukur, kayak grateful meditation. Ada juga yang kayak visualization meditation. Jadi di meditasi itu macam-macam. Ada meditasi yang cuma diem doang dan nafas. Ada juga tadi aku bilang meditasi plus kayak ada apa sih pelajaran untuk kita bersyukur. Ada juga meditasi yang untuk kita memvisualisasi kita mau apa sih di hidup ini, apa yang mau kita kejar sih di hidup ini, kayak gitu-gitu Isti. Jadi kalau misalnya mau ngomongin kayak meditasi atau yoga, tipe itu tuh macem-macem banget dan kayak kita harus butuh beda sesi deh Isti buat ngomongin lebih lanjut. Betul banget Kak. Betul banget. Ini Iya. saking serunya aja udah mau habis nih kalau udah jam 9 nih. Jadi kayak berhubung aku takut di Instagramnya dimatiin sendiri sama Instagram. Mungkin ini pertanyaan terakhir aku kali ya Kak. Padahal ini Boleh. lagi seru-serunya nih. Iya. Apa tuh? Nah, kalau pertanyaan terakhir aku, apa sih pesan-pesan Kalia itu untuk kita semua, kita semua yang ingin memulai hidup sehat, terus juga ingin olahraga gitu, dimulainya itu kayak gimana, terus juga sekalian closing statement kali ya. Oke. Thank you Isti. Jadi kalau menurut aku juga bukan yang certified planner atau kayak certified advisor mengenai hidup kesehatan, enggak. Tapi aku ngomong berdasarkan perjalanan aku aja ya, yang udah konsisten 2 tahun ngejalanin hidup yang I would say lebih sehat daripada sebelumnya. Jadi pesan aku itu kalau kita mau sehat, itu bisa banget. Itu nggak ada tuh namanya sehat tuh susah, sehat tuh mahal. Nggak ada. Yang susah itu adalah nyari motivasinya. Nah, PR kita adalah cari dulu motivasinya sebelum kita mau ngelakuin hidup sehat tadi. Percuma kita udah ngelakuin makan lebih sehat, olahraga udah lebih sehat, tapi kita nggak tahu sebenarnya end game kita atau tujuan kita ngelakuin ini itu apa gitu. Jadi intinya itu sih, kalau misalnya hidup sehat itu bisa banget, semua orang bisa, nggak ada alasan kayak ini mahal, itu mahal, dan lupain deh stigma-stigma yang kayak misalnya, hidup sehat biar diet ya, buat diet, buat kurus ya. Enggak. Hidup sehat ya buat diri kita sama orang-orang sekitar kita, karena emang kita mau, kayak gitu. Dan closing statement-nya, itu dia sih, aku mulai ulang lagi ya. Mungkin conclusion-nya pertama kita harus cari motivasinya kita apa, kemudian harus cari strateginya bagaimana, itu gimana kita bisa nemuin cara pola makan yang tepat buat kita, karena tiap orang tuh beda-beda, meaning cara diet orang pun juga berbeda gitu. Kemudian cari juga olahraga yang cocok buat kita, dan kalau misalnya udah nemuin, always start small, jangan selalu ekstrim di awal, di akhir malah lebih payah gitu kan. Enggak, jadi always start small tapi konsisten, dan yang terakhir yang paling penting adalah harus konsisten dan disiplin sama diri sendiri. Itu sih Isti kalau dari aku. Wih, keren kayak emang aku harus mencontoh kalian nih dari yang tadi konsisten dan hidup disiplin untuk mencoba. Kayaknya karena waktunya, amin. Amin. Karena waktunya juga udah mau habis nih Kak. Aku takut diinin sama Instagramnya. Mungkin aku tutup sebentar ya Kak. Siap.
Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Alia yang sudah mau berbagi pengalamannya nih dari tadi tipsnya, terus juga gimana sih kalau untuk hidup sehat tuh nggak mahal dan yang penting kita mau gitu ya Kak. Betul. Nah, Betul. mungkin itu dan terima kasih banyak untuk Kak Alia yang sudah bersedia menjadi narasumber kami dan juga kepada teman-teman yang sudah join bersama kami, belajar bersama, sharing bersama Kak Alia. Terima kasih banyak dan kiranya aku sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Thank you Isti. Thank you Iya, teman-teman yang udah makasih banyak. join. Makasih, selamat istirahat Bye-bye. Kak. Kamu juga Dadah. ya. Selamat istirahat, Bye. ya. Selamat istirahat ya Kak. Iya. Bye. Ya.